Oke, kita mulai ya. Ini potong deh. Iya, potong nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang podcast mahasiswa. Jadi pada malam hari ini kita bikin podcast mingguan ya, karena belum sempat lagi bikin konten. Jadi kita bikin konten bareng Zaki, siapa itu temannya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Albari, bisa dipanggil Zaki. Nah, panggilannya Zaki ya. Zaki ini orang mana nih? Orang asli Riau, Riau. Ada marga enggak? Minang sih, orang tua Minang. Orang tua Minang. Tapi Lahir, di besar Riau. kecil di Riau. Besar kecil. Kecil besar maksudnya di Riau. Besar kecil itu ada pula kan? Kebalik ya. Iya. Opa. Jadi besar di Riau dan kecil. Kecil di Riau, besar di Riau. Ya sampai besar lah ya sampai saat ini. Jadi apa motivasinya pergi ke Bukit Tinggi gitu? Cari suasana baru aja sih sebenarnya. Kenapa dengan suasana yang lama? Bosen. Bosan. Kadang ada kita di satu fase merasa jenuh di satu tempat itu. Jadi mencari suasana baru, udara baru, dan orang-orang baru gitu. Orang-orang baru. Oh iya iya. Jadi bagaimana dengan orang-orang di situ? Kenapa sampai bosan? Mungkin karena tempatnya tinggal aku kan di Pekanbaru ya. Iya, Jadi zonanya itu memang zona bebas. iya iya. Pergaulannya. Iya betul. Di Bukit Tinggi kan juga bebas. Tapi lebih ke agama. Lebih ke agama. Iya. Iya. Beda sama di Pekanbaru. Ya sebenarnya kan kalau kita mencari tempat, mungkin di Pekanbaru ada juga agama ya. Ada juga yang cuy kan. Ada. Cuman kebanyakan yang terjadi ya pada anak-anak sekolah itu kan emang pergaulan bebas banyak kan. Iya. Jadi selama ini SD, SMP, SMA Oh itu beda-beda. beda-beda pengalamannya. Beda-beda. Coba ceritain pengalaman SD-nya bagaimana? Lahir aku di Tembilahan. Ya, TK di Tembilahan. SD sampai kelas 2 itu di Tembilahan. ya. Kelas 3 pindah ke Pekanbaru. Oh iya. Karena dari papa meninggal. Jadi pindah ke Pekanbaru. Iya. Sampai kelas 6. Kelas 7 mondok di Payakumbuh. Tepatnya di Insan Cendekia Boarding School. Sampai kelas 8 semester 2. Oh, udah pernah juga di Pekombo. Pernah mondok 1,5 tahun. Itu SMP. Jadi apa bedanya sekolah umum dengan pondok itu? Didikannya sih. Pendidikannya. Kalau pondok lebih ke agama. Cuman kan tergantung individu masing-masing juga. Iya. Kadang habis keluar pondok langsung kembali ke setelan pabrik kan. Nah itu banyak. Apakah pernah dibully waktu SD? Dibilang dibully sih enggak. Cuma waktu SD itu lebih ke culun. Diam-diam aja. Oh culun. Diam-diam. Biasa kan culun kan sering Takut dibully. gitu. Oh takut. Takut. Kalau misalkan ngomong lawan jenis tuh gugup rasanya gitu. Gitu. SD, SD sampai kelas 8 SMP. SMP masih gugup. Masih gugup. Jadi kalau pengalaman terbesarnya di SD ke SMP apa? Ya itu sih kurang berinteraksi sama orang. Kurang berinteraksi. Jadi masa-masa sekolah itu dihabiskan dengan diam di kelas ya. Di rumah, Di rumah, no lab, no lab, no lab. main games. Ya main game dulu. Apa Free Fire, Campur sih dulu COC, COC, PB, BB, FF, ML. PUBG, ML nggak main. Itulah ML cuman nggak main. Oh, cuman ML. Iya, iya. Pantesan ya ternyata FF itu dipakai atau banyak yang mainkan orang-orang no lab ya. Nggak juga. Aku main Free Fire tuh kebanyakan orang kayak gitu. Tapi aku tipikal orang yang ikut-ikut turnamen-turnamen gitu. Oh, turnamen Turnamen. FF. Ya online, offline aku ikut dulu. Pernah menang? Pernah, ada banyak sertifikat dulu. Sertifikat FF-nya. Berarti nggak usah lagi dibilang bocil FF ya? Nggak usah lagi. Tapi mau sampai ke jenjang e-sport itu kan susah. Iyalah, susah. Susah. Nah, harus jadi pro player sekali tuh. Iya. Ini minuman kita apa nih? Orang tua.
Teh ya. Oh, teh. Bukan orang tua ya? Jadi mulai Hmm. udah nggak kayak gitu lagi lah, mulai nggak diam-diam itu lagi semenjak SMK. SMK. Kenapa? SMK di Taruna. Oh, Itu Taruna. pertama masuk di situ awal di kan diklat namanya istilahnya mos lah kayak gitu kan. Ya, Mau nangis tuh sempat nggak tahan karena didikannya semi militer. semi militer ya di Taruna ya. Apakah di situ semangatnya karena wanita, Enggak juga. orang tua, Memang karena atau bagaimana? dipaksa sama keadaan. Keadaan ya? Apakah di Taruna itu ada cewek juga yang sekolah? Ada. Ada. Pernah cinlok? Enggak. Kenapa nggak pernah? Enggak suka aja sama cewek Taruna. Kenapa? Tomboy. Oh, tomboy. Oh, jadi buat kali ini cewek Taruna tomboy. Tomboy. Iyalah, ya dia tomboy. Kalau nggak tomboy nggak Taruna. Dikit-dikit mukul. Beda sama cewek lain. Iya. Taruna ceweknya keras-keras. Si lain kan dikit-dikit nangis, cengeng. Taruna mah itulah semi militer. Itu beda-beda kan, apa namanya, levelnya. Pokoknya selama di Taruna itulah dibentuk semua mental, fisik, nyali di situ semua. Ngapain aja di Taruna? Ngapain aja di Taruna? Kenapa? Ngapain aja di Taruna? Ngikuti alurnya aja kegiatan Alurnya. situ. Tapi kadang ada juga lah bolosnya namanya. Cabut ada juga ya? Pasti, tapi di situ percuma kita cabut. Kenapa? Besoknya dapat lagi. Oh, Di Taruna di Pekanbaru tuh sistemnya tuh kalau kita alfa itu dijemput mau dimanapun, mau di rumah kita, mau di kos dijemput kita iya. ke rumah, ke kos. Jadi pernah dijemput? Sering dulu kelas 3 sih yang seringnya, kelas 1 masih ngikuti karena seniornya tuh kuat kali sih itu senioritasnya. Senioritasnya. Tapi enak juga dijemput tuh. Nggak pusing-pusing kita biaya transportasi. Pakai motor sendiri kita jemput. Tapi sampai di sekolah kita Habis azab, diazab ya? habis pakai selang lah, pakai banyak lah pokoknya. Iya. Kalau mata pelajaran apa aja situ? Sama sih itu kan SMK Taruna. Oh, Taruna. Jadi Jadi demi kejurusan juga sama. kejurusannya lebih ke tarunanya, ke militernya. Pendidikannya lebih ke militer, tapi kalau untuk pembelajarannya lebih ke jurusan SMK. Oh, SMK. Seperti apa contohnya? Situ TKJ, Oh, teknik TKJ. komputer jaringan, TSM, teknik sepeda motor, TKR, gitu, TAV. Kalau kami di Pariaman, TKJ itu ada makna lain juga. Apa tuh? Tukang karungan jaring. Apa tuh? Nggak, tukang terong jaring. Iya, tukang karung jaring. Jaring jengkol. Jengkol. Jadi orang yang bungkus jaring, bungkus jengkol gitu. Itu TKJ. Nah, itu kata-kata apa namanya? Lebih ke apa namanya istilahnya? Apa ya? Kata-kata intimidasi lah. Oh iya, paham. Mereka kan saling konslet kan. SMK itu kan paling banyak gesekannya. Ada satu yang cedera nih ya, dikeroyok nih ya, nanti balik lagi nyerangan ke sekolahnya. Itu kan paling apa namanya? Paling banyak yang terjadi kan anak di Taruna atau bukan Taruna, di SMK lah. Apalagi Taruna. Satu yang kena, satu Semua lain, turun. semua turun tangan. Karena solidaritas tinggi. Walaupun abang-abang tuh ada senioritasnya, tapi senioritasnya senior, ketika ada adiknya yang di itu, pasti turun juga dia. Pasti. Itu kelebihannya itu kan, merasa apa namanya, kita ada keluarga, rasa itu lebih hidup rasanya, itu bergairah hidup rasanya kalau masa-masa SMA ya. Tapi kalau di Taruna tuh sisi gelapnya ya Iya. sama aja sih, duit sih. Duit ya? Duit sisi gelapnya. Sering dipala? Enggak, itu sama pihak yayasannya. Oh iya. Jadi kalau nonton ya nggak apa-apa ya kalau orang Iya, Taruna nggak apa-apa. nontonnya. Ini kan Enggak semua tempat Taruna kan. Kita kan nggak nyebutin juga pokoknya nama apa-apa Tarunanya duit. Apa duit situ. Iya. Kadang memang iya di setiap instansi atau dimanapun oknum-oknum seperti itu ya, itulah yang menjelekkan sebuah instansi. Satu oknum bisa mempengaruhi banyak orang gitu.
Itu aja sih, lebih ke individualnya. Jadi kalau selama SMK ini nggak kenal wanita nih dari luar, Kenal. dekat nggak HTS? Sempat nakal dulu. Hmm, Muncaknya itu pas magang, magang di kelas mana? 2. Magang di bengkel Ahas Honda. Ya, Bengkel resmi dealer Honda. Di situ magang. hmm, Di pas magang itulah. Kan magang itu kami kan 3 bulan. ya, Di situ sempat muncak-muncaknya kami nakal. nakal. Apa aja kenakalnya? Dia kenakalan anak muda lah itu. Keluar jam, orang nggak ada keluar jam 7, keluar jam 11, pulang jam 6, Iya, iya. pulang jam 5. Kalau itu biasa lah ya. Gak ada yang lebih nakal lagi. Lebih nakal lagi. Iya, bakar Pertamina mungkin. Sejauh-jauhnya ya minum sih paling. Minum ya. Minum. Minum orang tua. Iya, minuman kayak itu. Tua nggak? Tua juga. Mana lagi enak tua pada orang tua? Ini orang tua lah. Orang tua. Apa beda tua dengan orang tua? Apa segi Tua rasa? tua itu kan dari kelapa, Ya, kelapa basi. iya, Kalau orang tua tuh memang anggur difermentasi. iya. Itu lebih enak rasanya. Lebih enak rasa lagi. Lebih ngefly di mana? Lebih ngefly-nya sih di Tua. orang tua sih. Orang tua. Orang tua tergantung juga, enggak semua orang tua mereknya. Tergantung berapa takaran alkoholnya. Kalau orang tua kan nggak salah kan takarannya kan 14,9% alkoholan. Orang tua. Iya, iya. Kalau tua ini nggak jelas ya takarannya. Nggak jelas. Nggak Kadang jelas, ada yang kan? oplosan. Kadang plusan. Dicampur autan, ya oton tuh ini nih, dicampur apa lah torpedo. Pengalaman minum tua tuh gimana rasanya sih? Kayak adakah panas-panasnya di tenggorokan? Nggak enak sih rasanya. Enak ya? Enak. Kok orang bisa seminum itu? Nggak Apa tahu sih? sih aku tuh. Aku udah pernah nyoba gitu, tapi muntah minum kayak gitu. Lebih suka minuman kayak minuman alkohol gitu. Iya. Kalau alkohol lebih kerasa panas ya. Walaupun panas tapi kan enak kan ya. Habis kita ngefly juga. Biasa berapa gelas minumnya? Awal minum itu dibodohin sama teman awalnya. Iya, iya. Gimana bodohnya? Sirup dikira gitu kan. Itu bukan anggur merah Iya, dulu itu nama minumannya Newport dulu tuh. Newport ya. Kan warna kuning, jadi sirup jeruk katanya gitu. Ah. Minum enak tapi ya namanya baru minum ya. Jadi sini ini panas rasanya. Panas tapi enak. Karena Pengen lagi ya? Pengen lagi dan lagi gitu. ya enggak sebelumnya masih ikut kawan lah, tapi ya kira-kira beli sendiri. Kalau udah kecanduan. Iya, iya. Jadi awal itu katanya sirup. Setelah minum kan enak ya. Enak. Jadi tapi agak panas dikit kan. Nggak biasa mungkin. Iya. Setelah itu nggak dikasih lagi sama kawan. Beli sendiri lagi. Inisiatif. Inisiatif ya? Inisiatif. Oh iya, iya. Karena kan kalau orang minum tuh kan ada 2 tipe. Orang tuh minum tuh ada yang memang untuk mabuk, rusuh gitu. Ada juga orang tuh minumnya hanya untuk menenangkan diri aja. Iya, iya. Kayak istilahnya tuh obat-obat tidur lah gitu. Enak dibuat tidur, nanti bangunnya segar gitu. Ada juga gitu? Nah, Oh iya, iya. aku dari fase yang cuma pengen mabuk sampai ke untuk menenangkan diri. Ke apa? Untuk menenangkan diri. Oh, menenangkan diri. Emang seberapa berat masalahnya? Apa? Masalah yang dialami gitu. Sehingga Enggak sih, butuh lebih ke penenang. nggak ada masalah tapi enak aja gitu. Oh, ini aja. Kayak istilahnya gini ya, kita lagi nyantai gitu kan. Ah, Gabut minum gitu ah. Gabut minum ya gitu. Obat-obat tidur gitu aja, beli sebotol gitu aja. iya, iya. Minum segelas 2 gelas dah habis sudah. Beda sama kayak dulu sampai ke klub-klub dulu minumnya. Oh, pernah juga ke klub dulu ya, ke bar ya, Ya di Pekanbaru tuh MP no. MP. Kalau mesen di klub tuh gimana caranya? Gini aja, layan gitu, nggak Kita open table namanya itu. open table. Bisa kan di table 4 itu isinya 4 orang. Iya. Itu table lu harganya 500.000 misalnya gitu. Oh, Itu ibaratnya 500.000 tuh depo. Pokoknya kita harus habis 500.000 dalam tuh. 500.000 tuh paling cuma dapat 2 botol, 3 botol. Soalnya karena di sana tuh berkali-kali lipat harganya. iya, iya. Karena kan biaya tempat, Mm. biaya keamanan kan lumayan mahal situ kan. Makanya mahal harga situ. Kayak misalkan orang tua itu kan, kalau kita beli di warung-warung kan itu cuman 65, 70. Tapi kalau kita ke klub tuh 150 harganya gitu, 200 ada yang sampai berjuta-juta gitu. Iya, iya.
Pernah, jadi kalau sering ke bar atau ke klub malam, itu biasanya dibayarin teman atau patungan? patungan. Patungan ya. Berarti kalau 500 patung lah kan. Hmm. 100 atau 110. Ya, biasanya juga semalam tuh bisa habis 2 juta gitu, berempat itu masih 500 gitu. Jadi nggak, paling banyak di situ tuh berapa? Habis duit. Kawan sih dia ulang tahun, Ya, itu dia yang VIP gitu habis puluhan juta gitu. 10 juta. 10 juta. VVIP. VIP. Apa aja ya beda yang VVIP dengan yang Ruangannya biasa? sih. Ruangannya. Kayak ruangan karaoke gitu dia. Ada karaoke. Pakai sofa, ada LC-nya lah istilahnya kan. Oh, ada LC. LC-nya. Iya, iya. LC kan per jam bayaran tuh. Per jam. 1 jam 100. 100 ya. Berarti kalau per jam-jam kali per 100-nya. Oh iya. LC yang 1 atau 2? Lebih. Banyak sih, hampir 5 lebih kemarin 5 tuh. lebih ya. Namanya dia ulang tahun kan bandar nah. Berarti Kita ngikut aja. iya. Berarti sesuai itu ya. Sesuai banyak tamu, sesuai itu juga banyak LC-nya. Enggak juga. Enggak juga. Berapa kita mau nyewa? Oh, berapa kita menyewa? Mau 2 orang, 3 orang gitu. Kadang kan ada juga orang ngomong ini kan, kalau kamu butuh tempat cerita, maka ceritalah ke LC gitu. Karena LC itu apa yang kamu cerita bakal lupa juga sama dia. Ya karena kita ngebayar juga. Nah, Ya kata istilah, itu kan istilah orang kan. Kalau Iya. istilah bagi aku, tempat yang bagus untuk bercerita tuh ya ke psikolog. sekolah Kalau ya. untuk sekarang pergi ke psikolog kita bagusnya. Ya bukan ke LC ya. Bukan ke LC, bukan ke minum, bukan ke Golda Coffee terus kursi Indomaret. Nggak gitu. Kalau lebih bagusnya ke psikolog. Iya iya. Psikolog ya. Tapi kan psikolog mahal. Sedang LC cuma 100 tuh per jam. Psikolog cuma 300. 300. Sekitar 300. Berapa? Terserah kita. Berapa jam? Enggak gitu. Ya tergantung kapan kita curhatnya berapa lama. Iya iya. Nanti jatuh kan kayak ngasih masukan. Beda sama kayak LC. Nanti ujung-ujungnya kan gitu juga minta duit. Sama aja sih jatuhnya. Gak duit, gak ada solusi ya. Malah tambah terjerumus. Belum lagi masuk gitu kan, check in. Kan ujung-ujung check in ya. Pasti. Iya iya. Ceritanya di hotel yuk gitu. Iya. Itu udah ujung-ujungnya gitu aja. Mau cerita, mau ini, tapi ujung-ujung itu aja. Curhatan tuh cuman di LC cuman formalitas aja itu. Iya. Formalitas aja. Ujung-ujungnya kayak gitu. Biasanya yang pekerjaan jadi LC ini rata-rata usia berapa sih gitu? Kebanyakan kalau di Pekanbaru tuh orang rantau. Orang rantau yang usia rata-rata berapa? Sekitar Paling tua itu 25 itu. 25. 25. Berarti Kalau masih ke muda atas lah tuh ya. udah ada mungkin tapi nggak laku dia tuh. Nggak laku ya. Cuma jadi di LC. Iya. 25 ke bawah. Iya iya, betul. 17, 18 gitu. Itu bermacam-macam latar tuh. Ada yang broken home lah. Ada yang memang pengen nakal lah. Iya betul. Ada yang cuman gabut, Hmm. yang iseng cari duit, sebagainya banyak tuh latar belakangnya yang membuat dia jadi LC gitu. Iya. Iya. Kawan sih juga. Pengaruh kawan pasti. Nyuruh kawan juga ya. Kalau kawannya banyak yang kayak gitu pasti otomatis kayak itu juga. Ada kata-kata dimasukkan di FYP di reel Instagram kan, bilang ini kan. Jalan yang berlubang, awal kecil lubangnya. Lalu dilewati oleh banyak kendaraan, baik itu motor atau mobil gitu kan. Sehingga lubang yang kecil tadi jadi besar. Yang awalnya dilewati lubang tadi sampai besar lubangnya, sekarang malah dihindari lagi. Mungkin perumpamaan itu bisa kita terapkan ke LC ya. Yang artinya yang 25 ke atas itu nggak dipakai lagi LC-nya. Hmm. Yang 25 ke bawah itu dipakai. Kenapa? Karena itulah wanita gitu kan. Wanita 25 ke atas itu nggak laku lagi. Makanya carilah suami yang itu ya, yang seumur hidup ya. Iya. Sehingga dia bisa menghargai kita sampai kapanpun. Jadi GLC itu bukan tempat yang bagus untuk ya wanita-wanita di luar sana yang pengen curhat atau jadi pekerjaan ya, nggak bagus. Kalau kita ada balik dari sana ya. Pokoknya kalau kalian yang pengen jadi LC janganlah gitu. Itu keluar zonanya tuh sama aja kan kayak kita susahnya keluar di zona narkoba. Ya narkoba. Susah keluar dari zona kayak gitu. Betul. Butuh memang pilihannya cuman kalau nggak kita pindah kota, kita menjauh dari orang-orang itu semua. Lost contact gitu. Lost contact. Iya, memang lingkungan itu sangat berpengaruh bagi kita itu. Karena lingkungan yang positif akan menghasilkan ya diri kita yang positif Yang juga. positif.
Kalau lingkungan negatif, ya negatif juga. Obrolannya nggak jauh-jauh dari itu kan. Nggak jauh-jauh dari itu. Itu makanya kan banyak juga sebenarnya yang pergi ke klub atau ke bar hanya sekedar gabut atau karena pusing penenang, sehingga di bar itu kan nggak semua orang itu kan jelek kan, nggak semua orang baik gitu kan, ada yang jelek juga kan. Jadi kalau wanita biasanya itu kan jadi itu ya target utama, kan, apalagi udah mabuk kan, wih Bahaya itu. bahaya kali. Pikiran cowok kalau udah mabuk memang kotor. Jujur aja, udah kotor pikirannya. Ini tinggal digiring ke hotel aja kan, Mau aja. mau aja kan bilang kan mabuk. Cewek tuh sadar, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Sama kayak dulu aku pernah kejadian dulu ya pengalamannya. Itu aku betul-betulan mabuk, tumbang, tidur aku di pinggiran jalan tuh, di zebra cross jalan tuh. Itu aku dipegang-pegang diraba-raba sama bencong. Nggak tahu ya kenapa dia bisa suka sama aku. Dipegang gitu-gitu, aku sadar gitu. Tapi gimana melawannya? Mau ngelawan nggak bisa. Memang kita kan kayak, udahlah gitu, lemas gitu buat. Berarti otak kita pasrah gitu. Ya, otak kita dengan tubuh kita tuh nggak sinkron ya. Nggak sinkron. Jadi kayak melawan pun dalam keadaan sadar nggak bisa. Tubuh kita nggak bisa. Sinkron tubuh kita. Jadi itu efek samping dari mabuk gitu. Mabuk. Makanya cewek tuh ya gitu. Iya, pasrah aja Pasrah aja dia. Nanti setelah sadar tiba-tiba udah hamil aja gitu ya. Itu hati-hati. Iya, banyak juga kan orang pulang mabuk tuh kayak apa namanya sempoyongan jalannya kan. Kata dia kayak dia tahu jalan pulang, cuman buat mengendalikan tubuh dia ini kan susah. Jadi sempoyongan. Jadi buat kawan-kawan kan cari suami, janganlah yang pemabuk lah gitu. Nah, capek sendiri nanti. Tapi kalau menurut pengalamanku juga ya, senakal-nakal cowok, pasti dia pengen nanti nakal dia di luar suka main cewek, pasti dia tuh pengen dapat istrinya tuh pasti yang baik. Yang baik ya? Pasti. Oh iya. Itulah sisi baiknya kayak gitulah. Iya. Kalaupun dia pengen dapat istri itu yang baik. Iya, yang soleha ya. Iya, jadi ada yang nge-backup dia gitu. Iya. Ya logika aja nih. Orang nakal, orang berandalan pengen bini yang baik. Apalagi orang yang baik. Tentu pengen bini lebih baik lagi kan? Iya. Nah, jadi wanita yang nggak baik tentu mau kemana itu? Artinya udah rusak lah gitu kan. Udah rusak, maka orang nggak mau lagi. Makanya prinsip kita kan, kita nggak pernah merusak seorang wanita, dan kita nggak mau juga ya yang rusak. Gitu kan. Gitu juga. Orang nakal pun nggak mau dapat istri yang rusak. Iya, gitu. Buat kawan-kawan kan, tolonglah itu jaga kehormatannya. Karena sudah tercoblos nggak ada gunanya lagi. Susah. Tapi apalagi kalau sudah masuk ke hubungan intim itu susah. Udah dapat candunya kan. Awalnya terpaksa jadi candu. Sama kayak ya awalnya dipaksa tapi malah ketagihan. Iya. Itu dalam ilmu biologi kan, setiap manusia itu kan butuh biologis ya. Sehingga yang menutupi antara laki-laki dan perempuan ini rasa malu nih. Sehingga kalau rasa malu udah nggak ada lagi, maka hal itu udah hal biasa lagi dia kan. Kadang ada juga orang yang menyesal, tapi kalau sudah terlanjur ke situ dia ya udahlah pasrah aja gitu, nggak ada nemukan solusinya. Iya. Padahal solusinya ada. Ada ya, apa solusinya? Ya solusinya kita memang itulah harus ngejauhin. Bisa kita curhat, memang cari tempat curhat itu memang yang cocok sama kita, yang nasihatin kita gitu. Iya. Bukan yang malah ngompori. Kadang kan ada yang kita curhat ya, ada cewek itu curhat ke cowok. Ini salah tempat curhat. Akhirnya apa? Malah dikibulin kan? Iya. Jadi cari tempat curhat itu yang benar-benar orang baik gitu. Kalau bisa sejenis lah. Tempat curhat terbaik tuh tetap aja sih ke orang tua pergi ya. Orang tua ya. Nah, banyak dari kita ini kan itu mendam semua yang sendiri gitu. Sehingga buat bilang ke orang tua kan susah. Kayak malu gitu. Kita ada dibuka nih segelnya. Mengungkapin ke ayah takut ditampar, takut diusir dari rumah. Sehingga pikiran-pikiran tadi yang menghambat seseorang untuk berubah. Karena dia malu untuk cerita dan tetap berbuat itu kan dengan lingkungan tadi. Justru dia semakin parah.
Semakin merah ya. Karena lambat laun juga pasti akan ketahuan juga gitu kan. Iya iya. Lalu kan juga gitu, nah kalau lu lama-lama ketahuan juga sama orang tua. Iya iya. Iya. Orang tua aku minum, aku udah tahu orang tua aku. Iya betul. Karena kan kalau sebaik-baik kita menyimpan bangkai kan, cepat atau lambatnya kan kecium juga Kecium baunya. juga. Itu sedangkan akal kita pandai-pandai menyimpan dari orang tua, cepat atau lambat bakalan ketahuan juga. Jadi daripada sebelum ketahuan nih, ayolah kita berubah gitu kan. Karena nggak ada namanya kayak wanita yang udah rusak pun yang kalau saya rasain ya masih ada masa depan gitu kan. Masa depan kayak apa namanya selain dia berubah nih jadi lebih baik. Mungkin ada laki-laki yang menerima dia apa adanya kan. Pasti Bisa ya. jadi. Pasti jadi ada kan. Nah itu jadi jangan putus asa lah gitu. Kalau misalkan sudah terlanjur ke situ, Ah, ya jangan putus asa sih. Memang ada laki-laki yang menerima apa adanya. iya ada. Tergantung kitanya kalau kita mau berubah apa enggak. Iya. Itu aja. Betul. Kita berubah atau enggak? Soalnya kan kadang gini, orang yang udah ke arah sana ya, udah susah dinasehatin. Yang kedua nggak ada punya hati lagi. Jadi hati itu lebar itu. Mau nggak merasakan lagi senang, bahagia, nggak merasa lagi sedih. Kadang dia dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu kadang sedih bisa ketawa. Nah itu biasanya. Jadi itu yang harus kita hindari lah gitu. Tapi cewek tuh kebanyakan kalau udah minum tuh, dia tuh nangis. Beda sama cowok. Kenapa? Curhat dia. Aku tinggalin mantannya lah, apalah, kayak gitu. Oh, Mantanku iya. ini jahat, kayak gitu. Nangis, tapi setelah sadar, nyesal. Gayanya kayak udah minum tuh kayak mau bunuh diri, gaya lah, minum pixel lah. Cewek kayak gitu kalau minum. Iya. Merasa dia paling tersakiti, itu playing victim. Pernah waktu dulu tuh kan, jadi cewek ini minum, ini ceweknya abang sepupu nih, minum, setelah itu dia mau belah tangan ini, mau Sayat. digores-gores, sayat kan. Nah jadi dia ngancam, kalau mau putus nih, tanggung aja diputus aja di luar nadi nih, gitu dia. Jadi kalau mabuk itu memang menghilangkan akal lah gitu. Akal saya udah hilang tuh. Iya, betul banget. Jadi itulah mabuk di bar itu lingkungan gak baik ya. Ujung-ujungnya pasti gitu, pulang bar, check in. Itu ujung-ujungnya pasti kayak gitu. Pasti. Nanti udah sadar kita tiba-tiba, kok gini ya gitu. Iya betul. Terus kan kita kayak misalkan kayak berhubungan intim gitu kan lagi mabuk, terus tiba-tiba kita apakahnya di dalam lah gitu istilahnya gitu kan. Nah itu kan kita nggak sadar, Iya. nggak tahu kita saking kasihkannya. Enggak itu yang nak handle lagi. Tiba-tiba nyesal, tanggung jawab gitu. Tanggung jawab. Gimana mau dia tanggung jawab? Dengan dirinya Sama nggak sadar kok. Iya, dengan dirinya sendiri nggak bertanggung jawab dia kan. Itu kan kalau disalahkan ya salah kedua yang sih. Ya kan? Nggak salah satu pihak itu. Dan orang tua juga salah dalam hal itu. Kenapa bisa naik sampai kayak gitu? Kan didikannya lagi. Kenapa nggak? Kan kalau semakin dikekang kita kan, semakin kita menjadi kan. Kan Iya. itu. Nggak apa-apa. Lewat aja sih di belakang. Mau bikin konten juga? Apa? Mau bikin podcast juga? Enggak. Itu kunci situ. Ada nggak kunci itu? Gimana? Di sekitar helm tuh ada nggak? Nggak ada. Out. Berarti di sini. Skip ya iklan. Sponsor. Maaf ya guys. Nggak apa-apa. Kalau podcast ini dilarang nih dipotong-potong. Karena podcast ini kalau dipotong nih bukan podcast lagi namanya. Yang kedua, kalau sendiri ada kata-kata yang tidak enak disampaikan atau sebagainya itu disensor biasanya. Disensor trend gitu kan. Itu ya. Apa Kalau namanya? tadi aku sensor yang intim tuh tayat aja. Trend ya. Itu susah juga di lama juga tuh. Terus yang kedua, misalkan nih kita datangan nih apa namanya narasumber yang dimana pelaku entah dia pengedar narkoba, entah dia PSK, seperti itu biasanya di itu pakai topeng, kalau enggak di sensor wajahnya. Iya. Dan suaranya dirubah, Disamarkan. Tapi tergantung orang juga kalau dia mau dipublis nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tapi kebanyakan nggak mau dipublis. Ya nggak mau lah. Apalagi kalau udah orang yang mengungkapkan suatu
kebusukan dari misalkan kayak kepolisian gitu. Iya, Dia iya. pasti takut tuh mukanya Iya, disempakin. betul tuh. Iya, betul juga tuh. Jadi kalau di podcast ini ya, kan ruang podcast mahasiswa. Tentu mahasiswa itu harus berpikir kritis dan mendengar sudut pandang dari yang lain gitu. Kan kita nih ada dua sudut pandang nih. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang jahat, ada yang baik. Tergantung kita menilainya. Kita nggak bisa menghakimi kan. Dia kayak gini, kita nggak tahu hidupnya kayak mana. Kenapa dia bisa begini, kenapa dia bisa begitu. Seharusnya kan kita apa namanya? Kita cuma tahu namanya, tapi tidak dengan cerita hidupnya. Nah, hal itu yang harus kita garis bawahi bagi mahasiswa-mahasiswa yang kayak yang harus berpikir kritis. Kenapa oknum ini melakukan ini? Tentu ada sebab dan akibatnya. Nah, hal itu yang kita kaji. Bagaimana sih penanggulangannya? Bagaimana sih caranya kita menyelesaikan sebuah masalah dan mencari solusinya? Bukan kayak cewek nih, contohnya ada terbuka segilnya. Wih, rusak kamu nih. Nggak benar kamu nih kan. Sehingga apa? Dia yang tadinya bisa bertobat dengan omongan kita malah makin parah kan. Jadi kita nggak boleh menghakimi itu. Kita nggak tahu di balik cerita itu dia kenapa dia tadi dipaksa atau diperkosa, kita nggak tahu. Iya, betul. Karena awalnya kan korban. Yang kedua korban, kalau yang kedua kadang cari uang ya untuk orang tua. Iya, Sat. Silakan ya, Sat. Udah Ustaz. Kita lagi bikin podcast, Sat. Oh, masih tuh. Masih. Kayaknya nggak boleh depan kan? Ada wawancara penting. Nggak tahu kan. Nanti Ustaz lagi narasumber. Saya belum penting lagi. Enggak. Ya, kalau penting saya nggak mau di sini kan. Ke hotel ya. Berarti ini podcast untuk orang nggak penting nih. Bukan, janganlah begitu. Enggak, maksudnya itu biar Ustaz bisa situ. Nggak berasa juga. Aduh. Ya begitulah keadaannya. Berarti mau dari sini Ustaz? Iya. Iya bang. Iya. Sholat subuh nanti. Iya, sholat lah. Kalau nggak sholat langsung digorok soalnya. Dia podcast ini bukan oh si Zaki ini merasa si paling pengalaman, bukan. Ibaratnya orang yang sudah tahu itulah gitu, yang udah lebih tahu jauh itulah. Iya. Hal-hal yang negatif kayak gitu. Jadi intinya juga nggak ada juga untungnya ke situ kita. Iya, untungnya kita kan kadang menjelaskan apa yang pengalaman. Pengalaman ini ada dua, pengalaman diri sendiri, pengalaman orang lain kan. Jadi kita nggak harus dipatok ular agar kita tahu ular ini mematikan atau enggak kan. Oh iya. Kita belajar aja dari pengalaman orang lain. Ketika orang lain dipatok mati, yaudah berarti dipatok ular berbisa mati kan. Cukup itu aja. Jadi kalau kita tahu nih berzina ini, minum ini, atau mabuk, atau di klub, atau LC, kayak gini efek sampingnya, kita nggak perlu cobain gitu. Tapi dengan pengalaman tadi kita belajar dan kita tahu. Sehingga pengetahuan tadi bisa kita pakai untuk anak-anak kita. Kalau misalkan ada yang pengen coba-coba gitu, dengerlah ini gitu. Jadi kalian tahu nanti apa efek kedepannya itu apa. Jangan cuma tahu minumnya aja, tapi efeknya tuh wah nggak bisa lah dijelaskan lagi. Nah iya. Ujung-ujungnya ke ujung-ujung juga. Iya. Karena yang paling besar dirugikan itu wanita, perempuan. Karena perempuan itu sendi sudah rusak nih. Apalagi di atas 25 tahun ya. Iya. Udah mulai keriput, udah mulai badannya nggak terjaga lagi. Nggak tobat lagi. Jadi mau jadi apa gitu? Mau diterima di keluarga udah jadi aib. Ya kan, mau bersuami nggak ada yang nerima. Kayak hidup segan mati tak mau gitu. Hidup segan mati tak mau. Hidup segan mati tak mau. Jadi selagi masih muda lah gitu. Nah, jagalah itu. Selagi bisa berubah sih, bukan orang tuh hanya perantara aja sebenarnya kalau berubah tuh kan. Iya. Berubah ke diri kita sendiri juga. Benar banget. Kesadaran kalau orang udah ngomong berubah lah gini gitu.
Tapi kalau kita nggak mau, Dari percuma. diri sendiri ya mulai ya. Diri sendiri juga. Jadi poin itu mau gitu. Mau dulu dari diri sendiri. Kalau Dan nggak kebanyakan cowok itu orang sih juga ya berubah tuh jadi lebih baik tuh kebanyakan dari cinta. Banyak itu daripada omongan orang tua. Iya. Itulah salahnya. Karena terlalu cinta berubah lah gini gitu. Iya. Dan orang tua ada ngomong dulu nggak didengerin gitu. Padahal orang tua tuh lebih cinta, lebih murni kan. Iya. Daripada kadang cewek datang hanya singgah, lalu pergi gitu kan. Jadi cinta nggak permanen ya. Itu istilah budak cinta tuh. Iya. Bodoh karena cinta. Tolol gitu. Tolol. Itulah. Bener banget tuh. Jadi kalau di Riau itu pakai bahasa apa? Dulu Minang, Minang, sekarang Batak. Batak ya. Logat Batak. Batak. Karena memang udah kayak influensi ke situ tuh udah banyak kali Batak. Influensi. Oh iya. Kayak bermigrasi Batak ke situ. Oh mikir migrasi. Kalau inflasi kan mata uang rendah kan. Bukan kata uang ya. Iya. Kalau invasi baru bawa Batak menguasai Riau. Ya, kalau Riau sih nggak Batak sih, Cina. Cina, lebih ke Cina ya. Makanya banyak Alfamart, Indomaret kan. Cina yang punya. Mereka mewadahi kan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak muda. Itulah orang Cina. Riau maju karena Cina. Sumbar kan ibaratnya kurang maju pada Riau kan karena Cina paling di ini kan di Sumbar. Wah, mentah-mentah. Apalagi di Pariaman ya. Iya. Di Padang aja kan kampung Cina kan dibedakan. Iya. Tapi kalau saya pribadi ya secara personal nggak setuju juga dengan statement tadi. Kayak Cina itu diskriminasikan ya. Karena menurut saya ada baiknya yang bisa diambil dari Cina, ada buruknya yang bisa kita buang gitu. Iya. Karena dari Cina ini ada kan kata pepatah atau kata orang hebat lah. Kan tuntut ilmu sampai ke negeri Cina kan. Tengok Cina menguasai semua teknologi perekonomian, kenapa nggak belajar kita dari mereka? Dari segi pola pikir, dalam segi strategi bisnis, ya kan, planningnya gimana? Kebanyakan Indonesia kan maju karena Cina juga sebenarnya sih kan. Iya. Itu kan udah bagus juga bagi negara kita Bagus lah. karena Cina. Iya. Cuman kita harus itu juga. Sembilan naga tahu? Ya tahu. Sembilan naga kan Cina, hampir Cina semua. Iya. Sembilan naga. Karena MOU-nya itulah yang penting itu. MOU itu apa? Perjanjian kita dengan Cina itu apa? Jadi kalau menguntungkan kita, kadang ini kan dia pengen keuntungan pribadi, padahal pakai kebijakan untuk publik kan, sehingga yang rugi yang publik, yang diuntungkan pribadi, personal. Itu salahnya. Kalau ada nih ide Cina nih yang rumus Cina ini yang paling aku suka. Dia biar untungnya sedikit gitu ya, dikali banyak. Tapi jangka panjang. Iya. Untung sedikit 1.000 dikali banyak. Anggaplah 1.000 pitches gitu kan. Kali sering tiap hari itu ada. Jadi 1 juta dalam sehari itu. Kali sebulan. 30 Beda juta. sama orang yang ngambilnya untungnya banyak tapi orang nggak datang lagi ke situ. Iya, itu jangka pendek. Nah, pendek. kebanyakan orang Minang gitu. Beda bahasa dikit nih kan. Gak bahasa Minang dia. Berapa Baju. berapa baju 200 ya. 200. Segini ya udah orang nggak datang lagi. Sekali itu aja dia kayak gitu. 60 kan, harga 60 ya. Jual 200 lah. Wah, orang luar nih gitu kan. Luar duit banyak udah. Itu yang membuat wisatawan tuh malas membeli ke kita. Nah, seharusnya orang Minang ini evaluasi juga kan. Kenapa ekonominya nggak maju-maju dalam segi perdagangan. Karena tadi Padahal jelas sekali Minang terkenal menggali istilahnya kan. ya Berdagang. jualan. Iya, betul. Itu sih, kalau kita bisa ambil yang baiknya, buang yang jeleknya, kenapa enggak gitu. Semoga aja kan. Ya karena Cina nih kalau mau investasi, tentu dia menganalisa dulu kan. Ini bisa nggak ekonomi ini naik di sini? Kalau nggak bisa, dia nggak bakal mau investasi. Contohnya ketika 9 naga diundang ke IKN, kan dia tahu, dia analisa, IKN nggak bakal Nggak bakalan maju. nggak bakal maju. Nggak mau Makanya nggak ada dari 9 naga yang diundang itu 1% pun investasi nggak ada.
Karena Cina itu cerdik dia. Artinya kalau dia tahu ya menganalisa ini nggak bakal maju atau ini maju, efeknya positif ke kita juga kan. Bumerangnya kita juga pergi. Iya. Kalau dia mau investasi artinya dia yakin ini maju. Untungnya kan kita juga bagi dua kan dengan Cina. Nah itu sih lebih ke ambil positifnya, buang yang negatifnya. Itu ngomong-ngomong ke Cina ya. Tadi Cina perginya lagi. Riau tuh ya. Iya memang Riau identik dengan apa namanya lebih bebas lah. Bebas. Padahal kan Riau kan Melayu. Ya Melayu. Ya banyak Melayu sih. Songket. Melayu. Bisa bahasa Melayu? Enggak. Puisi nggak bisa. Puisi nggak bisa. Iya iya. Padahal kan kalau di Riau itu lebih terkenal Melayunya, lebih apa namanya? Lebih apa? Lebih kental ya Melayunya. Kental Melayunya. Iya. Kalau Minang kan Melayu juga, cuman lebih apa ya, banyak agamnya. Beda dengan Melayu Riau. Kita aja di Minang ini bahasa Pariaman, Payakumbuh, bahasa orang Padang tuh beda-beda tuh. Bahasa itu aja lah. Lasi. Acako kan. Tako. Acako kan. Apa sebentar itu kan. Apa yang tadi gitu ya. Jadi kayak di Payakumbuh udah banyak O-nya, doke, dodo. Kalau di Riau sama Ayo. juga sih. Ada juga beda-beda bahasanya. Beda. Gimana ya? Contoh kalau di Pekanbarunya kan Minang, Iya, Batak gitu pasti. kan. Kalau di daerah Rokan Hulu Nah, itu kayak ke Ocu bahasanya Minang. Ocu. Kayak mana? Oh, Ocu. Beda pokoknya logatnya tuh. Iya, iya. Susah kita ngomong kayak Minang tapi bukan Minang. Iya, betul. Kalau Ocu, Batak, Minang kan udah beda lagi tuh. Terus kalau di daerah Hmm. Indragiri Hilir Tembilahan Iya, itu mayoritasnya orang Banjar. Ngomongnya sehari-hari pakai bahasa Banjarmasin. ini maksudnya. Iya. Itu kan memang itu ya karakteristik bahasa kayak itu. Cuman kalau di Minang kan ini bahasa Minang nih, tapi banyak kali cabangnya. Minang Payakumbuh, Minang ini kan. Kalau itu kan udah beda tuh. Batak dengan Minang beda, jauh beda. Udah jelas tuh kelompok beda. Kalau itu hal-hal yang lumrah sih di Riau seperti itu. Di Jambi pun gitu juga kan. Jambi gitu juga. Jambi tengok lah. Kayak bahasa Palembang dia kan. Iya. Di Jambi, Riau, Medan itu pergaulannya hampir sama ya. Kalau pergaulan bebas sih Medan sih pasti. Medan Kalau sih di ya. Sumateranya Medan. Medan paling keras. Medan paling pergaulan bebas. Iya. Betul. Riau di peringkat keberapa gitu. Pergaulan paling bebas. Jadi evaluasi juga sih bagi anak-anak apa namanya? Evaluasi bagi orang apa namanya pemimpin di Medan lah. Bagaimana cara mengatasi problematika yang dialami oleh anak-anak muda gitu. Tapi orang Medan tuh cerdik dia. Orang yang seperti itu, yang mulai-mulai nakal tuh kebanyakan dirantau dia kayak gitu. Oh iya iya. Sedangkan di Medan sekarang orangnya udah banyak yang kreatif, influencer Medan gitu, bikin konten. Oh, contohnya aja kayak itu ya, Binjai. Binjai. Salam dari Binjai kan, dari Paris Fernandes ya. Pernah aku lihat tuh di artikel memang orang tuh rata-rata orang Medan terinspirasi dari Maele. Oh, Mael. Ya, dari Maele itu jadi banyak semua yang ikut kayak gitu kayak dia. Iya iya. Kontennya lebih barbar ya. Ya, lebih bagus. Lucu dan disukai lah, karena kan SDM kita suka yang lucu daripada yang berisi kan. Iya, daripada kosong. Iya. Kayak geplak kepala orang, langsung geplak aja gitu kan. Orang-orang kita lebih suka nonton kayak gitu. Iya, karena kayak gini kan dalam psikologinya. Ketika seseorang tuh buka HP, itu artinya dia sedang waktu luang, waktu senggang. Ketika dia waktu senggang, pasti sebelumnya dia waktu sibuk. Waktu sibuk dengan pekerjaannya, dengan pikirannya, dengan tubuh yang letih. Tentu ketika dia buka HP di waktu senggang, yang dibutuhkan apa? Konten-konten yang hiburan. Iya. Kalau konten-konten yang serius, apalagi kontennya politik lagi kan, bagi yang nggak suka politik ya, mungkin itu bakalan di skip kan. Lebih baik Aku yang sih lawak-lawak aja. termasuk yang nggak suka politik. Ah iya, Suka skip aja. skip aja kan. Politik Kayak lah. rasa jenuh nontonnya gitu. Jenuh.
memang itu keadaannya. Jadi makanya banyak influencer di Indo ini yang memainkan peran SDM kita nih, karena kualitas SDM di itu sehingga apa ya yang disukai itulah dia bikin konten. Iya. Nah cuman nggak semua juga gitu. Kadang kan ada orang tuh memang suka politik tapi nggak suka tapi suka ini atau olahraga atau suka bisnis tapi nggak suka olahraga. Jadi ada kayak minatnya gitu, minat tontonan itu aja kayak bedanya. Ada dua Dari tipe. masing-masing orang juga sih kan. Iya, Kalau dia memang sukanya politik, pasti dia nonton politik. iya. Tapi mayoritas sih kayak gitu, SDM rendah kayak gitu. SDM rendah ya. Kan negara kita terkenal SDM rendahnya. Iya, apalagi netizennya itu. Netizen Indonesia kan rata-rata apa namanya mudah kali dengan berita hoax, Tidak sampai habis gitu, apalagi apalagi FYP TikTok. TikTok sih kalau aku. Aku kalau Standar aku pribadi ya, Hmm, orang yang download TikTok itu orang yang paling hina bagi aku. paling hina dina. Paling hina. Kan ada tuh ya, tingkat-tingkatannya tuh. Iya, iya. Dari tingkatan atas kan Twitter, Iya, Instagram, short YouTube, TikTok, baru tele ke bawah. Telegram. Hmm. Iya, iya. Karena bagi aku kan di tele ini lebih itu ya, bebas. Apapun bisa Iya. diakses. Karena nggak ada kayak apa nama peraturan atau apalah gitu kan. Sehingga mudah diakses. Jadi video sure banyak tuh dia di Telegram. Sehingga Kominfo seharusnya jadi itu PR dia. Bagi Kominfo nih yang lihat kan, ya apa namanya blokir lah tele-tele yang nggak jelas itu kan, Hmm. channel-channel yang nggak jelas. TikTok tuh kan Indonesia kan apa pengguna paling banyak di dunia. Di dunia, TikTok kan iya benar. TikTok orang Indonesia paling banyak. itu kan produk Cina juga. Iya. Yang bilang benci Cina tapi mengundang TikTok. Orang banyak kan kemakan ludah sendiri. Dulu orang benci TikTok. Gara-gara si Bowo Alpenibal itu yang Bowo joget-joget. itu ya, Bowo joget. Slomo-slomo itu kan. Kan sekarang kemakan ludah sendiri orang tuh semua. Ya dibully ini kan. TikTok alay kita ini. Sekarang tengok nonton TikTok semua kan. Makan ludah sendiri dia. Ini mengingatkan saya waktu itu ya dengan sebuah video. Jadi pada waktu tahun 99 ya, sekitar ituan lah. Orang di masa itu di Eropa, ketika dipamerkan baju itu ya, baju-baju seksi, dia nggak minat. Dihina. Ya orang gila Tahu, mana tahu. yang mau pakai baju ini? Iya. Tahu. Tapi berkembangnya waktu, berjalannya waktu, baju tadi banyak diminati oleh orang sekarang. Artinya apa? Ya makan udah sendiri juga kan? Ya, dulu sempat kan itu Bu, orang ditunjukin baju yang kayak gitu kan, Iya. terbuka gitu, dipublis di tengah umum kan. Orang banyak nggak suka kan. Kayak pakai patung kan ya, Orang zaman dulu. cuman dulu. Sekarang kan gitu. Malah Pakai, kebalikannya. Kebalikannya. Jadi itu kondisi di negara kita. Siapa yang berperan penting dalam perubahan ini? Tentu mahasiswa, para pemuda, yang dimana dia memiliki kecerdasan gitu, intelektual. Karena kan Soekarno bilang gini kan, berikan aku 10 pemuda, maka akan Akan aku kugoncangkan taklukkan, dunia. akan kugoncang dunia. Katanya 10 pemuda. 10 pemuda ini baik backgroundnya mahasiswa atau enggak, atau sebagainya kan, abdi negara, pokok pemuda. Itu punya api yang dimana nggak dimiliki oleh orang tua kan. Untuk maju sih memang mahasiswa sih paling diandalkan. Iya. Bagusnya. Karena setiap orang tuh pasti ada keahliannya masing-masing. Kita Plus nggak minusnya. tahu aja. Betul. Kadang orang tuh tahu ya dia ahlinya ini tapi terhalang biaya apa segala macem gitu. Itulah minusnya kita. Iya. Kalau dibilang mahasiswa, nggak seutuhnya mahasiswa. Kenapa gitu? Nah kan kita bisa melihat Menteri Perikanan. Siapa? Puji. Siapa tuh? Kan Ibu, Yang tenggelam kapal itu. iya, Ibu siapa namanya? Tapi udah nggak lagi dia kan. Iya. Ibu itu kan Ibu Susi. Susi. Iya, Ibu Susi itu kan nggak lulus itu ya, cuma lulus MP lah ya. Nggak SMA, apalagi kuliah. Tapi dia jadi menteri sehebat beliau. Artinya kuliah itu kan nambah keilmuan, oke? Dengan jurusan yang beda-beda kan. Iya. Sedangkan kita ini
kuliah ini ada jurusan kayak itu, apa namanya, kayak PTIK atau bahasa atau teknologi dan sebagainya. Nah, sedangkan di luar sana juga ada kayak abdi negara yang juga pendidikannya di situ. Ada yang lebih ke militer, ada yang lebih ke intelijen, ada yang lebih ke bahasa. Semua orang bakalan bersinar di bidangnya masing-masing kan. Iya. Jadi kita nggak perlu juga mendiskriminasikan mahasiswa ini. Jadi beda-beda kan. Padahal semua itu akan bersinar di bidangnya masing-masing gitu. Ya kalau misalkan kalian juga mahasiswa ya, Iya, janganlah cuma hanya jadi mahasiswa. iya, Tapi gimana cara itu kalian tuh maju? Jangan ibaratnya kalau bahasa kasarnya itu kalian jadi mahasiswa hanya menunda untuk kalian tuh nganggur. Jadi kalian kuliah. iya. Itu kata Najwa Shihab, di mana dia juga kuliah. Ya kata beliau kan, kuliah, adik-adik kuliah itu hanya menunda pengangguran, menunda Ya. waktu pengangguran katanya. Ya kan dia kalau dia ngomong itu kan dia kuliah juga. Ada juga ada pengusaha bilang, ngapain kamu ke kuliah? Mending jadi pengusaha langsung. Nyatanya anak pengusaha itu kuliah semua sampai S3 kan. Artinya kuliah itu penting, tapi di apa namanya, jangan di dalam sistem gitu. Jangan mau diatur oleh sistem. Kita tuh kayak manut aja dengan apa kata ini, utusan ini, dari aturan ini kita manut, sehingga kita nggak ada peluang buat cari bangun koneksi dan sebagainya. Itu yang penting karena kita hidup di lingkungan manusia sosial. Sepintar-pintar apapun nggak ada guna ya kalau kita nggak bisa menaklukkan manusia gitu. Bener kan? Justru kadang kebanyakan orang yang pintar itu bakalan kalah sama orang yang jauh lebih berpengalaman Iya, di bidangnya gitu. iya, Dia pintar nih, tahu dia soal ini. Tapi orang udah berpengalaman yang nggak kuliah pun lebih paham lagi. iya. Gitu Karena lah. bidangnya situ. Karena gini, dalam matematika kan pasti itu, ya kan? Kita pelajari 1 tambah 1 2. 3 kali 3 9 kan? Itu kan pasti. Nah, terkadang di lapangan ilmu pasti itu nggak bisa digunakan. Contohnya saja kayak kita peternak ikan. Dalam perhitungan kita ikan ada 100 dalam kolam, ya kan? Dikasih pelet nih, setiap minggu sekian liter lah contohnya habisnya. Terus harapan kita per bulan itu udah pertama naik beratnya itu jadi 1 kilo atau contohnya ikan gurame. Kalau ada 100 ikan dengan 1 kilo berarti ada 100 kilo. 100 kilo. Kalau 1 kilo dihargai 10.000 kali 100 kilo berapa? 1 juta ya? Hah? 1 juta. Aku kalau MTK KKM aku soalnya. Kalau 100 lebih ke itu ya. Kilo 100 kali 10.000 1 juta. Iya. 1 jutaan lah. 1 jutaan nih. Duit kita yang harusnya terkumpul per bulan. Tapi pada kenyataannya Mati. ikan tadi ada yang mati kan. Ada yang kerdil. Nggak itulah kan. Tinggal kuncian dari mah. Oh, kunci motor. Iya. Tuh, nggak salah. Sorry bang. Oke, aman itu. Ada yang kerdil kan, ada yang besar, ada yang makan banyak, sebagainya. Itu Sama keadaan lah kayak kalau istilah biar gampang lah dipahami kan. Iya, Kalian mau ujian gitu, belajar udah sungguh-sungguh, tapi pas di ujian nggak ada yang kita pelajari gitulah. beda ya. Istilahnya gitu. Beda ujian dengan apa yang kita hafal. Beda. Karena ekspektasi kita kan ini, ternyata di lapangan ini faktanya. Jadi jangan pernah kayak takut dengan pikiran sendiri lah, ini sebagainya, overthinking lah. Jadi memang wawasan itu memang penting. Wawasan penting, ilmu penting, koneksi penting, semua penting. Jadi kayak balance gitu, harus imbang lah ya. Udah habis juga orang tua kita nih, mabuk lagi nih. Nol alkohol. Nol alkohol ya. Pokoknya itulah pesannya. Jangan sampai ke dunia gelap lah istilahnya gitu. Mati ada yang mati. Kawanku ada yang mati gara-gara itu. Gara itu Adik kelasku. tewas dia. Tapi dia bodoh sih, mati konyol. Kenapa? Pengen mabuk yang murah, jadi
extra jus itu dicampur sama alkohol apotik yang 70%. Iya. Dia itu minum tengah malam, sekitaran 2 jam, dia kayak ngamuk-ngamuk. Pokoknya jangka beberapa jam dia udah lalu langsung meninggal. Tewas ya. Tewas di tempat. Iya, mati konyol bodoh. Aduh, ada aja tuh anak. Oke, kalau bisa jangan minum lah gitu. Iya. Kalau merokok ya paling nggak apa-apa lah. Minum tuh boleh aja, tapi air putih. Iya boleh. Ya kan? Kok nggak minum mati pula dia? Iya, Yang maksudnya minum yang kayak gitu lah. tanda kutip lah ya. Yang Tapi tergantung juga kalau orang Cina lagi kan. Kalau orang Cina kan kadang memang disediakan minum di rumahnya. Iya. Itu kayak untuk pelepas yang hangat-hangat aja istilahnya gitu. Iya. Minumnya ada yang kecanduan, ada yang cuman Kalau orang Cina Muslim mungkin enggak ya. Tapi orang Cina di luar non kalau Cina panutan aku itu si siapa? Pembuat jalan tol Yusuf Hamka. Hamka. Yusuf Hamka kan itu tuh anak angkat nih Buya Hamka. Iya, dia panutan juga tuh. Karena orang nggak sombong kan. Cina juga tuh, tapi bermanfaat. Itu panutan tuh. Itulah Cina. Makanya karena ekonomi dikuasai oleh Cina, belajarlah bahasa Mandarin gitu. Agar kita ketika bertemu mereka dengan bahasa dia ngobrol nih, kita nggak tahu kan ini gibah kita atau enggak. Iya. Makanya kita harus tahu bahasa Mandarin sedikit banyak ya. Gitulah kan topik kami kan berbeda nih. Dari pengalaman tiba-tiba ke Cina lagi yang dibahas. Jadi Random aja kan. ambil aja lah intinya gitu. Soalnya udah jam 12 malam juga ya. Ya, ambil aja intinya. Aja ambil hikmah ya dari tadi beranjak ke sini, beranjak ke situ. Itu nggak terlepas dari apa namanya Kehidupan kita, juga. kehidupan, pengalaman orang lain kita ambil, kita angkat ke sini, pengalaman diri sendiri kadang. Jadi kata kita tadi sebenarnya untuk kita apa namanya saling mengingatkan lah, bagian dari itu. Itu aja sih. Kalau ada pertanyaan ya atau kritik dan saran boleh Di kolom komen ya. komentar. Dan kritik yang membangun tentu sangat membantu kita ya untuk mengevaluasi setiap konten-konten yang kita bikin nanti ya. Baik itu dalam segi pengucapan, segi bahasa atau body language, atau topik yang kita bahas ini. Oke, begitu aja dulu. Ada sepatah kata bang Sepatah kata untuk penonton. Kata malam hari ini jam 12. sedikit sih tapi ambil aja kesimpulannya. Iya. Kalau kita hidup jangan sampai kejauhan. Jauh boleh tapi jangan sampai kejauhan. Itu maknanya kayak gitu. Tentang dunia itu keras lah pokoknya. Dunia malam itu memang kacau. Iya iya. Jauh yang dimaksud. Boleh jauh, kita jauh. Kayak ngerokoknya kan termasuk jauh juga kalau bagi orang baik kan. Tapi jangan sampai kejauhan, tak minum narkoba. Itu nakal tuh boleh sampai, tapi jangan sampai narkoba. Iya iya betul. Jangan sampai ke situ. Kalau dari situ udah tahu lagi. Jadi kata jauh ini kata kutip ya, jauh dalam hal yang negatif ya. Kalau jauh dalam itu kayak untuk ilmu, jauh dalam perjalanan atau healing itu sah-sah saja kan. Sah-sah saja itu. Dan kata kutip di jauhnya dalam jangan kejauhan. Ke negatif lah pokoknya pergi ya gitu. Iya. Karena kan nakal itu kan pemuda tuh wajar lah nakal karena dia kan dalam mencari jati diri ya. Iya, tapi Wajar jangan sampai nakal. kejauhan. Jangan kejauhan. Kebablasan ya gitu. Kita boleh, kalau bagi aku pribadi boleh nakal loh. Cuman kita harus tahu kapan kita harus berhenti. Kapan berhenti. Jangan sampai udah nikah mesti nakal, itu nggak boleh itu. Kalau aku dulu pernah juga nakal. Banyak. SMP nakal juga. Bolos itu termasuk nakal juga. Iya, bolos. Kita nakal gitu, gue ini kayak itulah nakalnya nggak apa-apa itu. Tapi jangan sampai kejauhan, jangan sampai narkoba lah pokoknya. Narkoba, Kalau udah ke narkoba itu udah lah. bagi pengedar ya. Hidup segan mati tak mau itu. Oke, mungkin itu ya kita cukupkan ya. Nanti mau bincang setelah ini juga boleh, mau tidur pun juga boleh kan. Oke, terima kasih pada kawan-kawan setelah nonton.
di ruang podcast mahasiswa. Ini terbuka untuk umum bagi siapapun mau jadi narasumber atau pengen rekomendasikan Ada pengen suatu undang ini atau pembahasan yang mau kita angkat gitu kan. Silakan komen aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Udah 1 jam ya, Pak.